Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ummahat semuanya, akhwat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bertemu di kelas nahwu kita ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita diringankan oleh Allah hati kita, pikiran kita, agar bisa istiqomah dalam mempelajari ilmu nahwu ini. Baik, akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih di bab yang pada 2 pekan yang lalu, yaitu kata yang di-i'robi dengan harokat. Ya. Kita ini mengulang sebentar. Kita kan sudah tahu tempat-tempat i'rob, ya. Tempat-tempat i'rob itu kalau disebutin semuanya ini ada 8. Oke. Ada ism mufrad, ada jamak taksir, ada jamak muannas salim, ada fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhiran apapun, kemudian ada ism musanna, ada jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah, dan juga af'alul khamsah. 8 tempat-tempat ini kalau dibagi dengan penggunaan antara mana yang harokat, mana yang huruf, maka dibagi menjadi 2. Ya, ada dari 8 ini ada 4 yang di-i'robi, ada 4 tempat yang di-i'robi dengan menggunakan harokat. Ya, dan ini baru kita bahas 2 pekan yang lalu, dan sekarang hari ini kita masih melanjutkannya. Ya. Baik, dan 4 yang lainnya di-i'robi dengan menggunakan huruf. Baik, apa saja 4 tempat itu yang di-i'robi dengan harokat? Ya, di sini harokat di sini yang dimaksud adalah fathah, ya, atau dhammah dulu, kemudian fathah, kemudian kasroh, dan sukun masuk di dalamnya. Ya, 4 tempat itu yaitu ism mufrad, ya, jamak taksir, jamak muannas salim, kemudian fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhiran apapun. Ya. Untuk istilah-istilah ini mudah-mudahan akhwat semuanya sudah tidak asing, ya. Isim mufrad itu apa? Ya, jamak taksir itu yang bagaimana? Jamak muannas salim itu cirinya bagaimana? Ya, fi'il mudhari juga ciri-cirinya bagaimana? Insyaallah akhwat sudah pada mengerti. Baik. Nah, sekarang kita melanjutkan pembahasan ini, yaitu di halaman, bisa dibuka di halaman 84. Ya. Al-aslu fi i'rabi ma yu'rabu bil harakati wa ma kharaja anhu. Al-aslu, ini sambil kita belajar artinya juga, misalnya terjemahannya kita tutup. Al-aslu itu asli, asal, pada asalnya. Itu bahasa Arabnya juga al-aslu. Ya. Al-aslu, nah ini kenapa sih domahnya? Karena memang sebelumnya nggak ada apa-apa. Karena normalnya itu kata di awal itu normalnya domah. Oke. Normalnya dhammah karena nggak ada amil yang menyebabkan dia fathah ataupun kasroh. Jadi mudah sekali sebenarnya belajar nahwu ini. Tiba-tiba kita bilang Muhammad, ya kan? Misalnya Muhammad, itu normalnya ya dhammah tanwin Muhammadun. Udah, nggak bisa Muhammadan atau Muhammadin kayak gitu. Ya, al-madrasatu sekolah, ya al-madrasatu. Ya, kalau di awal-awal ya normalnya memang dia berharokat dhammah atau dalam keadaan marfu'. Al-aslu, ya, pada asalnya fi i'robi, ya, kata-kata yang bisa di i'robi, fi i'robi, al-aslu fil i'robi maksudnya pada asalnya dalam suatu i'rob itu, ya, kayak gitu. Asal dalam i'rob kata fi i'robi. Nah, di sini i'robi kenapa berharokat kasroh? Karena sebelumnya ada fi. Al-aslu fi i'robi. Nggak mungkin i'robi jadi i'robu.
Ya, kecuali kalau i'rab di sini ada di awal kata yang sebelumnya nggak ada apa-apanya. Ya, tetapi ini sebelumnya ada fi-nya. Ya kan? Makanya dia i'rabi. Al-aslu fi i'rabi ma yu'rabu bil harakati. Ya, asal dalam i'rab kata itu yang di'irabi dengan harokat, ya. Wama wama khoroja anhu, asal dalam i'rab kata yang di'arab dengan harokat dan yang keluar dari asalnya. Nah, ini ngasih tahu keadaan di luar normal, ya. Dia bab ini memberitahu keadaan yang di luar pada normalnya, ya kan? Nah, di sini apa saja sih? Nah, di sini wa kulluha tarfa'u bid-dhammah wa tunsabu bil fathah wa tukhfadu bil kasrah wa tujzamu bis sukun. Nah, pada asalnya kaidah normalnya itu kalau marfu semua kalau marfu itu normalnya dengan dhammah. Ya, ingat ini kita lagi bahas yang di'irabi dengan harokat. Harokat itu kalau nggak dhammah ya fathah ya kasrah dan sukun masuk di dalamnya. Ya. Nah, yang di'irabi dengan harokat normalnya kalau keadaan marfu, ya, rofa itu dengan dhammah, ya. Wa tunsabu, nah kalau keadaan mansub normalnya itu dengan fathah. Wa tukhfadu bil kasroti, dan kalau keadaan majrur, tukhfad itu makhfud atau majrur sama saja, itu dengan kasroh. Oke. Wa tujzamu bisukuni. Nah, kalau dalam keadaan majzum atau jazm itu normalnya dengan sukun. Ini kaidah normal. Oke, ini basicnya emang kayak gini. Oke. Wa kharaja an dzalika, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu ada dong apa keluar dari normal, ya kan? Nah, ini ada apa saja nih? Ada 3 nih keadaan yang keluar dari normalnya. Wa kharaja an dzalika thalathatu asya, ya, yang keluar dari keadaan normal tadi itu ada 3. Apa saja sih? Jamak mu'anas salim. Ya, jamak mu'anas salim. Jamak mu'anas salim keluar dari normalnya pada keadaan apa nih? Apakah dalam keadaan marfu? Tidak. Dalam keadaan marfu, jamak mu'anas salim tetap dalam keadaan normal, yaitu dengan dhammah. Dia keluar dari normalnya ketika dalam keadaan mansub. Ketika dalam keadaan mansub, jamak mu'anas salim itu bukan lagi dengan fathah, ya, tetapi dengan kasroh, dengan kasroh. Oke ya. Al-mu'minatu kalau marfu'. Kalau mansub al-mu'minati. Nah, bukan al-mu'minata, enggak. Oke ya. Jadi ya keluar dari keadaan normal, tempat yang pertama adalah jamak muannas salim, hanya pas dalam keadaan mansub saja. Ya, adapun dalam keadaan marfu dia tetap normal dengan dhammah, ataupun dengan apa dalam keadaan majrur dia tetap normal dengan harokat kasroh, ya. Ini hanya dalam keadaan mansub saja, dia tidak lagi dengan harokat fathah melainkan dengan harokat kasroh. Kemudian keadaan yang kedua, ya, tempat yang kedua yaitu wal ism alladzi la yansarif. Ingat, ism alladzi la yansarifu. Ini adalah ism yang tidak ditasrifkan, yang tidak bisa ditanwinkan, atau istilah lainnya yang kita kenal yaitu al-mamnu' minas sarf. Mamnu' minas sarf. Oke, mamnu' minas sarf di sini yang sudah kita bahas, kita bisa murojaah lagi, itu keluar dari keadaan normalnya ketika dalam keadaan mahfud, yukhfad atau majrur, ya. Majrurnya bukan lagi dengan kasroh seperti keadaan normalnya. Misalnya Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin itu normal. Al-kitabu, al-kitabah, al-kitabi itu normal. Tetapi pas keadaan mamnu minas sarf dalam keadaan majrur itu bukan lagi dengan kasroh melainkan dengan fathah. Contohnya seperti, ya, kata Ahmad, ya, Ahmad, atau nama-nama nabi selain nama-nama laki-laki, nama-nama nabi selain yang 4, ya. Ada Yakub, ada Yusuf, ya kan? Ada Ibrahim, Ismail. Itu kalau dalam keadaan majrur maka dia berharokat fathah, ya. Yakub, Ismail, Yusuf, Ahmad, ya, dan lain sebagainya.
Oke, insya Allah bisa difahami. Itu tempat yang kedua. Sekarang tempat yang ketiga yaitu fi'il mudhari al-mu'tal al-akhir. Ya, kita sudah menyinggung tentang fi'il mudhari. Ada fi'il mudhari sahih, ya. Ada fi'il mudhari mu'tal. Fi'il mudhari sahih itu adalah akhirannya tidak ada huruf illahnya. Adapun fi'il mudhari mu'tal itu fi'il mudhari yang akhirannya ada huruf illahnya. Huruf illahnya itu apa? Huruf illah itu apa saja? Ada alif, ada waw, ada ya. Ya, ada alif, ada waw, ada ya. Berarti fi'il mudhari yang sahih. Berarti ya, kalau akhirannya tidak ada huruf alifnya, tidak ada huruf ya-nya, tidak ada huruf waw-nya. Seperti kata yaktubu. Ya, huruf akhiran dari fi'il mudhari yaktubu itu ba. Yaktubu, oh berarti ini fi'il mudhari sahih. Yadrusu, yadrusu itu belajar. Su, ya, fi'il mudhari'nya ada huruf terakhirnya adalah sin. Yadrusu, oh ini fi'il mudhari sahih. Oke. Nah, contoh dari fi'il mudhari yang mu'tal bagaimana? Seperti yad'u, yad'u, ya, yad'u. Ada ya, dal, ain, waw. Nah, huruf terakhir dari fi'il mudhari ini adalah waw. Oh, berarti ini adalah fi'il mudhari mu'talil akhir, mu'tal al-akhir, ya, mu'tal. Karena di akhirannya ada huruf illahnya. Dia biasanya normalnya fi'il mudhari ketika dalam keadaan majzum, jazm, majzum itu sukun. Misalnya lam yaktub, lam yadrus, lam yaftah, ya. Normalnya kalau fi'il mudhari sahih itu kalau dalam keadaan majzum itu sukun, berharokat sukun. Tetapi kalau fi'il mudhari mu'tal dalam keadaan majzum dia bukan lagi dengan sukun tetapi dengan hazf harf illah, dengan hazf harf illah. Ini disebutkan bihadzfi akhiri, dengan dihapus akhirannya. Huruf terakhirnya ini loh dihapus, ya, sama saja dengan hazf harf illah. Yang dihapus akhirannya apa? Yang dihapus akhirannya adalah huruf illahnya. Oke, berarti kita bilang majzum bi hazf harf illah, bi hazf harf illah. Insya Allah bisa difahami. Nah, di sini terjemahnya seluruh kata yang diirobi dengan harokat ini kalau dirafa dengan dhammah. Kalau dalam keadaan marfu normalnya dengan dhammah. Kalau mansub dengan fathah. Kalau majrur atau khafat itu dengan kasroh. Dan kalau dijazm atau majzum itu dengan sukun. Tetapi ada 3 tempat nih. Ya, ada 3 tempat nih yang keluar dari ketentuan normal ini. Apa saja? Yaitu jamak muannas salim. Oke. Kemudian mamnu minas sarf. Kemudian juga fi'il mudhari mu'tal akhir. Ya, jamak muannas salim kalau dinasab atau kalau dalam keadaan mansub bukan lagi dengan fathah melainkan dengan kasroh. Mamnu minas sarf kalau dalam keadaan majrur itu dengan fathah bukan lagi dengan kasroh. Oke. Tetapi dan juga fi'il mudhari kalau di majzum itu bukan lagi dengan sukun, ya, tetapi dengan membuang huruf akhirannya atau kita bilang dengan hazf harf illah. Insya Allah bisa difahami. Nah, di sini baik, Mbak Sari mau bisa baca nggak? Yang Yang dari fa'amma ini. Iya, fa'ammar raf'u. Fa'ammar raf'u Ini bukan ba ya. dom. Yudhammati. Ini Oh, harokatnya bid salah. bid-dhammati fa innaha kullaha qad ja'at ala ma huwal aslu fiha. Itu. Faraf'u jami'iha bid-dhammah bid-dhammah Yudhammati. Hmm. bid-dhammati wa mithaluha yusafiru Muhammadun wal asdiqa'u wal mu'minatu. Ya, terus. Fa yusafiru fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Ya. Wa alamatu
raf'ihi dhammatu Ya. dhahirah Al-zahiru. dhahiratu Al-zahiru. adz-dhahiratu Ya. wa Muhammadun fa'ilun marfu'un Ya. wa alamatu raf'ihi Ya. ad-dhammatu dhahiratu Ya. wa huwa Wahyu. ismun Mhm. mufradun Ya. wal asdiqa'u Ya. marfu'un Ya. li'annahu ma'tufun Ya. alal marfu'i Ya. wa alama wa Alamatu alamatu raf'ihi. wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu Ya. wa huwa jam'u taksirin Ya. wal mu'minatu Ya. marfu'un Ya. li'annahu aidan ma'tufun alal marfu'i Ya. wa alamatu raf'ihi Ya. dhammatu dhahiratu Ya. wa huwa jam'u muannatsin salimun. Iya, ahsanti, ahsanti. Udah bagus bacanya Mbak Sari, Masya Allah. Ya. Masya Allah. Baik. Nah, lihat di sini ya, fa'ammar raf'u bidhammah. Nah, ini normalnya nih. Adapun rofa itu normalnya memang dengan harokat dhammah. Oke. Fa innaha kullaha qad ja'at. Lihat ini pernah kita singgung ini, ja'at. Ini kira-kira isim atau fi'il ja'at. Kata ini ja'at ini. Mana Mbak Sari? Direspon. Ja'at. Fi'il ya. Fi'il. Kok tahu kalau ini fi'il? Karena Mm-mm. dia Mm-mm. apa ya diakhiri dengan tak marbutoh enggak? Bukan tak marbuta, iya, bukan ini bukan tak Tak marbuta, tak tak tahnis taknis, apa? ya, tak Ya tak taknis. tahnis. Oke, terus kalau ini fi'il, oke, betul, ahsanti. Terus kalau ini fi'il, kira-kira ini fi'il apa ya? Fi'il madi. Fi'il madi. Kenapa nggak fi'il mudhari', Mbak? Karena tidak diawali dengan huruf anita. Ya, betul. Itu cluenya ya. Nah, ja'at karena berakhiran tak taknis ini. Tak taknis ini memang ciri khas dari fi'il madhi. Seperti kataba, katabat. Ya, darosah, darosat. Fataha, fatahat. Ya, tak taknis merupakan ciri dari fi'il madhi. Dia qad ja'at ini telah datang. Datang siapa? Ini kan berarti tak taknis kan berarti menunjukkan cewek nih. Ya, nah, ini merujuk kembali ke kullaha di sini nih, ya. Semuanya tempat-tempat yang dirofa dengan dhammah, kembalinya ke situ. Kembalinya ke tempat-tempat yang dirofa dengan dhammah itu apa namanya? Semuanya pada aslinya kayak gini nih loh, ya. Semua tempat-tempat yang apa namanya dirofa dengan dhammah itu memang seperti ini keadaannya, normalnya. Ya, faraf'u jami'iha bidhammati. Nih, asalnya ya seluruhnya itu di rofa dengan apa dengan dhammah. Contohnya nih, yusafiru. Nah, baru yusafiru ini fi'il apa Mbak Asari? Fi'il mudhari. Nah, ya fi'il mudhari ini cirinya sudah kelihatan, depannya ada ya-nya, salah satu dari huruf anita. Yusafiru ini fi'il mudhari. Muhammadun yusafir itu dia sedang berpergian. Siapa yang dia sedang berpergian ini? Muhammadun, ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya Muhammadun. Lihat ini kita sudah apa kalau lupa ditulis lagi. Fa'il selalu marfu', ya. Fa'il selalu marfu. Begitupun dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari kalau nggak ada apapun di belakangnya, ya di apa namanya sebelumnya, itu dia marfu juga. Marfunya dengan dhammah. Yusafiru, ru pakai dhammah. Yusafiru Muhammadun. Ya, Muhammadun fa'il dengan dhammah. Ini aslinya lihat sama-sama marfu kan? Yusafiru fi'il mudhari marfu dengan dhammah. Muhammadun fa'il marfu dengan dhammah. Baik. Wa al asdiqa'u. Lihat, wa di sini bisa ditulis. Wa di sini adalah waw harf atof. Ya. Waw di sini adalah harf atof. Harf atof itu huruf sambung kayak kita, aku dan Mbak Sari, ya. Aku dan di sini wah, ya. Ana wa Sari wa. Nah, di sini dinamakan huruf atof. Insya Allah kita akan belajar di bab atof.
Wal asdiqa'u. Nah, al asdiqa ini kira-kira apa? Mbak Sari lagi, asdiqa kira-kira ini isim atau fiil atau huruf? Al asdiqa. Isim. Isim, oke. Nah, isim kira-kira apa ini? Al asdiqa artinya teman-teman. Kira-kira ini isim mufrad atau jamak? Jamak. Jamak. Kalau jamak kan ada tiga tuh. Kira-kira jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim atau jamak taksir. Kira-kira Jamak taksir. jamak taksir al astiqa'u. Nah, jamak taksir pun kalau dalam keadaan marfu normalnya dengan dhammah. Normalnya dengan dhammah. Al astiqa ini lihat dengan dhammah. Loh kok bisa marfu dia? Nah, di sini lihat. Ini ada kaedahnya, bisa ditulis dulu. Kalau ada huruf atof, bisa ditulis isim sesudah huruf atof. Ya, huruf atof salah satunya ada huruf waw, ya. Ada huruf summa, tapi kita nggak belajar dulu. Biarin huruf waw dulu, huruf atof. Ya, salah satu dari huruf atof itu waw. Isim yang datang sesudah huruf atof atau isim yang letaknya sesudah huruf atof bisa ditulis itu dinamakan dengan ma'tuf, dinamakan ma'tuf. Isim yang datang atau yang letaknya sesudah huruf atof itu dinamakan ma'tuf. Oke. Nah, ma'tuf ini di i'robi yang ngikutin yang diatofkan. Oke, ngikutin sebelum huruf waw. Oke ya. Jadi kita ngelihat Muhammad dia marfu atau mansub? Mbak Sari mau direspon, Muhammad mansub atau marfu atau majrur Muhammad? Marfu. Marfu. Maka waw ini huruf atof, ma'tufnya yaitu al-astiqa. Al-astiqa, ma'tuf itu selalu ngikutin isim sebelum huruf atof. Oke, kalau nah Muhammadun di sini dinamakan ma'tuf alaih, bisa ditulis. Adapun isim sebelum huruf atof itu dinamakan ma'tuf alaih. Isim sebelum huruf atof itu dinamakan ma'tuf alaih. Oke, jadi di sini ada Muhammadun sebagai ma'tuf alaih, waw sebagai huruf atof, al-astiqa ma'tuf. Oke, nah ma'tuf i'robinya itu ngikutin ma'tuf alaih, ngikutin Muhammadun. Oke, kalau Muhammad di sini marfu, astiqa itu pasti marfu. Paham ya? Kalau apa Muhammad di sini mansub, astiqo ini pasti mansub. Kayak gitu. Oke ya? Nah, di sini al astiqo jamak taksir dengan marfu. Ya, kok tahu kalau marfu? Ya karena ma'tuf alaihnya Muhammad, Muhammad marfu, maka astiqonya juga harus marfu. Baik, ini jamak taksir marfu dengan dhammah. Wal mu'minatu sama wanya juga huruf atof. Huruf atof, nah al mu'minatu dia marfu juga dengan dhammah. Nah, ini jamak apa kira-kira Mbak Sari? Jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim atau jamak taksir al mu'minatu? Jamak muannas salim. Ahsanti, jamak muannas salim. Cirinya sudah kelihatan ada tak di belakangnya alif tak, ya. Al mu'minatu, al muslimatu. Dia marfu kenapa? Ya, dia marfu dengan dhamma kenapa? Karena sebelumnya dia juga mengikuti Muhammad, ya. Dia juga mengikuti Muhammad. Muhammadnya marfu, maka dia marfu. Insya Allah bisa difahami. Lihat, jadi di sini semuanya marfu dengan dhammah, ya, karena memang itu normalnya kayak gitu, marfu dengan dhammah. Mau dia fiil atau mau dia isim, ya, fiil mudhari marfu dengan dhammah. Muhammad fa'il dengan dhammah. Al astiqa juga ma'tuf ngikutin Muhammad marfu dengan dhammah. Begitu dengan mukminatu jamak taksir marfu dengan dhammah. Lihat di sini fa yusafiru fi'il mudhari marfu, fi'il mudhari marfu,
Nah, ini ada kata litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Artinya karena nggak ada amil nasab atau jazim. Nggak ada, hilang, nggak ada sama sekali. Ya, litajarrudihi minan nasib wal jazim. Makanya dia marfu. Nah, kalau sudah tahu dia marfu, wa alamatu raf'ihi, maka tanda rafa'nya bagaimana? Dengan apa tanda rafa'nya? Dengan ad-dhammah adz-dzahirah. Kalau mau i'rab lengkap itu kayak gini nih. Yusafiru apa fiilnya apa i'rabnya fiil mudhari marfu li tajarrudihi minan nasibi wal jazim wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah. Ini lengkapnya. Tapi kalau mau ringkasnya ya fiil marfu dengan dhammah dhahirah. Udah selesai. Oke. Nah, sekarang Muhammad ya ada fiil, pasti ada fa'il. Fa'il kaidahnya selalu marfu. Fa'il marfu wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya adalah dhammah dhahirah. Ya. Nah, Muhammad sendiri itu apa? Isim mufrad. Ya. Kita kan bahasnya apa? Tanda tempat-tempat yang di'arofi dengan harokat. Ya, ada isim mufrad, ada jamak taksir, ada jamak muannas salim, dan juga ada fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhiran apapun. Sekarang al-astiqa juga marfu. Kenapa? Karena dia ma'tuf. Ma'tuf yang mana? Ma'tuf dengan Muhammad ini, ya. Ma'tuf 'alal marfu wa 'alamah raf'ihi ad-dhammah adz-dhahirah, ya. Ma'tuf selalu, tadi kan ma'tuf itu adalah isim yang datang sesudah huruf ataf. Huruf atafnya waw. Itu dinamakan ma'tuf. Ma'tuf selalu ngikutin yang diatafkan, ya. Yang diatafkan apa? Yaitu Muhammad. Wa jamak taksir. Al-astiqa itu jamak taksir. Kaidahnya normalnya jamak taksir kalau marfu itu dengan dhammah. Begitu pula dengan al-mu'minatu. Al-mu'minatu itu jamak muannas salim, ya. Normalnya kalau marfu itu dengan dhammah. Insyaallah bisa difahami. Nah, sekarang nasab. Wa amman nasbu bil fathati. Nah, kalau marfu tadi normalnya dengan dhammah, sekarang mansub. Mansub kaidah normalnya itu dengan fathah, ya. Kecuali, nah ini bisa ditulis tempat-tempat apa namanya? Tempat-tempat nasab, ya, atau keadaan tempat-tempat yang dieropi dengan harokat dalam keadaan mansub itu ditandai dengan fathah, kecuali hanya satu saja, ya. Kecuali hanya satu saja yang keluar dari kaidah normal ini, yaitu tempat apa? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim kalau mansub bukan lagi dengan fathah, melainkan dengan kasroh. Melainkan dengan apa? Kasroh. Contohnya nih, ya, lan ukhalifa Muhammadan wal asdiqa'a wal mu'minati. Lihat ada lan, huruf nasab, ukhalifa, ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari kalau sebelumnya ada huruf nasab, dia mansub. Mansubnya dengan apa? Dengan fathah. Lan ukhalifa. Aku loh nggak akan menyelisihi siapa? Nggak akan menyelisihi siapa? Muhammadan. Lihat, Muhammadan jadi maf'ul bihi. Ya. Soalnya di sini fi'il fa'ilnya sudah fi'ilnya ukholif. Fa'ilnya aku. Aku loh yang nggak akan menyelisihi. Menyelisihi siapa nih? Objeknya Muhammadan. Muhammadan ini maf'ul bihi. Kaidahnya maf'ul bihi selalu mansub. Maf'ul bihi selalu mansub. Nah, mansub di sini dengan fathah Muhammadan. Oke? Muhammadan wal astiqo'ah. Nah, ketemu lagi ada huruf ataf. Ya, lihat huruf ataf, sesudah huruf ataf ada ma'tuf. Al-astiqa ini ma'tuf. Nah, yang tadi contoh tadi al-astiqa'u. Contoh tadi kan al-astiqa dengan dhammah al-astiqa'u. Karena ngikutin Muhammadnya. Muhammadnya marfu dengan dhammah, maka dia juga marfu dengan dhammah. Adapun al-astiqa'ah ini kok jadi berubah a? Karena sebelumnya Muhammad yang diikutin itu dengan keadaannya mansub Muhammadan. Maka astiqa juga mansub. Jamak taksir, mau dia marfu, mau dia mansub, mau dia marfu, maka tetap dalam keadaan normal dengan dhammah. Mansub juga tetap dalam keadaan normal dengan fathah. Yang berbeda ini nih, wal mu'minati. Nah, ini jamak muannas salim.
jamak muannas salim mansubnya bukan lagi dengan fathah melainkan dengan kasroh. Ini yang keluar dari jalur normal. Wal mu'minati, bukan wal mu'minata, bukan. Oke, tetapi dia keadaannya mansub. Kenapa mansub? Karena ngikutin Muhammad. Muhammad mansub, dia harus mansub. Cuma memang harokat mansubnya beda kalau Muhammad dengan fathah karena dia normal. Wal mu'minati ini keluar dari normal mansubnya dengan kasroh. Insya Allah bisa difahami. Fa ukholifa nih i'rab ukholifa nih i'rabnya fi'il mudhari mansub bilan mansub dengan lan wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya adalah fathah adz-dzahirah. Dzahirah itu yang nampak, fathahnya kelihatan. Wa Muhammadan maf'ul bihi mansub, Muhammadan maf'ul bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu adz-dzahirah, ya. Muhammadan mansub maf'ul dengan maf'ul bihi dengan mansub, mansubnya dengan fathah. Insyaallah bisa difahami. Kemudian juga al-asdiqaa, ya, dia mansub karena dia ma'tuf. Oke, ma'tuf ala mansub di sini, mansub ala mansub di sini Muhammad. Oke, Muhammadnya mansub, maka dia harus mansub juga. Wa alamah nasbihi al-fathatu, ya. Nah, tanda nasabnya juga dengan fathah. Begitu pula al-mu'minat. Al-mu'minat juga harus mansub karena dia ngikutin Muhammad. Hanya saja dia mansubnya bukan lagi dengan fathah, melainkan dengan kasroh. Oke, karena dia jamak mu'annas salim. Insya Allah bisa difahami. Baik. Bu Tari, mau mencoba Bu Tari? Halo? Bu Tari nggak ini? Baik, Mbak Susi? Ada suaranya nggak, Mbak? Ah, udah. Wa ammal khadfu, ya coba. Wa ammal khaftu bil kasroti fa innaha kullaha qad ja'at alama huwal aslu fiha Ahsanti. ma adal fi'la al mudhari fa innahu la yuhfadu asla. Iya, stop di sini dulu. Stop di sini dulu. Okay. Nah, nanti terusin sebentar. Nah, sekarang tadi sudah marfu, sudah mansub, sekarang giliran khafad atau majrur. Al-khafdu atau al-jar sama saja. Normalnya kalau mahfud atau majrur itu dengan kasroh. Itu normalnya datang kayak gini aslinya. Oke, kecuali, nah ini kecuali ada pengecualian nih. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari, kenapa ini kok keluar dari kaidah normal? Iya, karena fi'il mudhari nggak akan pernah dimajrur. Ya, keadaan fi'il mudhari nggak pernah majrur. Ingat, majrur itu hanya berlaku bagi isim, bukan fi'il mudhari. Maka kalau ngomongin mahfud atau majrur, fi'il mudhari nggak ikut-ikutan, ya, nggak akan ikut-ikutan, nggak boleh ikut-ikutan, ya. Maka dia sudah keluar dari hukum asalnya, sudah. Sekarang apalagi wa ma ada, yuk lanjutin. Wa ma ada al isma alladzi la yang sorif. Terusin fa innahu yukhfadu bil fathati niyabatan anil kasroh. Nah, ya stop dulu. Ini, nah pengecualian lagi selain fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari sudah ya, nggak boleh ikut-ikutan. Nah, sekarang ada datang lagi ism alladzi la yansarif, atau kita bilangnya mamnu minas sarf. Kalau mamnu minas sarf memang isim, ya namanya juga al-ism tuh. Al-ism alladzi berarti dia isim. Kalau sudah bilang isim berarti dia bisa jadi majrur. Iya memang. Karena majrur itu ciri apa namanya keadaan khusus buat isim, ya. Cuma isim yang mamnu minas sarf di sini itu keluar dari jalur normal. Kalau dia majrur maka bukan lagi dengan kasroh, melainkan dengan fathah. Melainkan dengan apa? Fathah. Nah, ini yang keluar dari jalur normal. Wa mithaluha yuk marartu. Putari. Wa misaluha marartu bi Muhammadin Ya. jali
wal mu'minati Warrijali, ya. wal mu'minati wa Ahmada. Ya, ahsanti, Wa- terima kasih Bu Tari. Nah, contohnya, misalnya, marortu, aku loh melewati siapa? Melewati Muhammad. Ya, ini memang penulisan kayak gini, marortu bi Muhammad. Kalau ada marortu, itu fi'il madhi ya, marortu, katabtu, ya, marortu tuh aku telah melewati. Melewati siapa sih? Melewati siapa? Ya, Muhammad. Ada bi-nya, bi Muhammadin. Nah, ini Muhammad isem mufrad. Sebelumnya ada huruf jarnya yaitu ba. Maka dia isem majrur dengan kasroh bi Muhammadin warrijali. Nah, nemu lagi waw. Tadi waw apa Bu Tari namanya? Huruf apa? Huruf ataf Huruf atof. Sesudah huruf atof namanya apa tadi? namanya ma'tuf. Ma'tuf. Ma'tuf itu i'rabnya selalu ngikutin yang di atofkan. Oke? Nah, Muhammad di sini i'rabnya apa? Majrur kah atau marfu kah atau mansub kah? Majrur. Berarti ma'tuf yang ar-rijal di sini harus apa? Harus majrur juga. Harus majrur. Oke? Harus majrur. Nah, majrurnya karena dia jamak taksir, majrurnya dengan apa? Dengan kasroh. Kasroh. Begitu pula dengan wal mu'minati, ya, wal mu'minati ini dengan kasroh juga, dia jamak mu'anats salim. Kenapa dia majrur dengan majrur? Karena ngikutin Muhammad. Oke. Sekarang wa ahmada. Nah, ini yang keluar dari jalur normalnya. Ahmada. Bukan Ahmadi, tetapi Ahmada. Ya, jadi aku loh melewati Muhammad dan juga sekelompok para laki-laki dan juga sekelompok kaum perempuan mukminat dan juga aku melewati Ahmad. Bedanya kalau Ahmad di sini, kalau Muhammadin tadi kan kasroh, Ahmad enggak. Kita kalau murojaah lagi di bab mamnu minas sorf, kita akan dapati kalau Ahmad itu adalah termasuk mamnu minas sorf yang enggak boleh dikasrohkan dalam keadaan majrur karena dia alam. Masih ingat kan? Ada alam ya yang mengikuti fiil, yang mengikuti pola fiil, ya, pola fiil. Ahmadu ini kalau fiil, ini Ahmadu itu artinya aku memuji. Ahmadullah, aku memuji Allah, Ahmad, ya. Tapi ini jadikan nama Ahmad, maka dia tidak boleh apa dikasrohkan. Dia masuk ke dalam mamnu minas sarf wa Ahmad. Nah, yuk. Famarortu di sini fiil fa'il. Marortu itu fiil dan fa'il. Tunya di sini yang fa'ilnya. Oke. Wal ba harf khaf. Ini ba harf jar. Ba itu harf khaf. Khaf itu huruf jar. Baik. Kemudian Muhammad makhfud atau majrur dengan ba dan tanda khofatnya adalah kasroh. Ya. Kemudian rijal juga khofat ya karena dia ma'tuf ngikutin Muhammadnya ya tandanya dengan kasroh. Kemudian mukminat juga jamak muannats salim majrur juga karena ngikutin Muhammad. Ahmad juga dia harus makhfud atau majrur, hanya saja tandanya bukan fathah, bukan kasroh melainkan fathah karena dia mamnu minas sorf. Insya Allah bisa difahami. Ya, tinggal terakhir. Mbak Nani mau baca? Wa amal jazmu. Wa ammal jazmu bisukuni fa anta ta'lamu annal jazma mukhtasun bil fi'lil mudhari'i. Fa in kana sahiha al-akhiri fa inna jazmahu bisukuni kama huwal aslu fil jazmi. Wa misaluhu lam yusafir Khalidun. Oke, stop dulu. Terima kasih. Stop dulu. Nanti dilanjutkan. Nah, kita sudah marfu sudah bahas, mansub sudah bahas, majrur sudah bahas. Sekarang majzum atau jazm. Normalnya kan kalau jazm itu dengan sukun itu normalnya. Nah, lihat nih fa anta ta'lam annal jazm mukhtassun bil fi'il mudhari'. Kamu tahu kan kalau majzum itu keadaan yang khusus untuk fi'il mudhari' saja.
berarti isim nggak boleh ikut campur, ya. Isim nggak akan pernah di-i'robi majzum, nggak boleh ikut campur dalam hal ini. Kemudian fi'il, memang jazm itu khusus untuk fi'il, tapi fi'ilnya fi'il apa dulu? Fi'il mudhari. Oke, hanya fi'il mudhari. Kalau ada fi'il mudhari sebelumnya ada huruf jazmnya, maka dipastikan fi'il mudhari majzum. Majzumnya dengan apa nih? Nah, kita lihat fi'il mudhari'nya fi'il mudhari' sahih kah atau fi'il mudhari' mu'tal kah? Kalau fi'il mudhari' sahih berarti dia majzumnya dengan sukun. Oke? Nih, fa in kana sahihul akhir, fa in kana sahihal akhiri fa inna jazmahu bisukuni. Nah, kalau fi'il mudhari'nya itu sahih, akhirannya sahih, maka majzumnya dengan sukun. Kama huwal aslu fil jazm, karena memang aslinya kalau jazm itu harokatnya sukun. Wa mithaluhu, contohnya lam yusafir. Lihat, lam yusafir. Yusafir ini kalau nggak ada lamnya, maka harokatnya dhammah. Yusafiru. Oke, dia marfu. Tapi karena ada lamnya artinya belum, enggak. Ya, yusafir enggak jadi. Lam yusafir Khalidun. Khalid loh enggak jadi safar, ya, belum jadi safar. Maka yusafir di sini fi'il mudhari majzum dengan sukun. Kenapa dengan sukun? Ya, karena dia majzum asalnya dengan sukun. Kenapa? Karena fi'il mudhari'nya akhirannya bukan huruf illah, maka dia fi'il mudhari' sahih. Fi'il mudhari' sahih kalau majzum itu dengan sukun. Nah, kalau ada fi'il, maka ada fa'il. Fa'ilnya mana? Khalid. Fa'ilnya Khalid. Maka Khalid di sini fa'il marfu dengan dhammah. Oke, dengan dhammah. Baik, Mbak Nani masih dilanjutkan wa in kana al-fi'lul mudhari' mu'tal al-akhir. Yang ini wa in kana fi'il mudhari' Wa in kana fi'lun ya Mbak Vina ya yang itu ya, ya. wa in kana al-fi'lu. Wa in kana fi'lul mudhari'u mu'tal al-akhir kana jazmuhu bihadfi harfi langillah. Asanti, stop dulu. Nah, kalau fi'il mudhari'nya mu'tal al-akhir, maksudnya yang huruf illah di akhirannya, di akhiran huruf mudhari', maka majzumnya bukan lagi dengan sukun, tapi keluar dari kaidah normalnya. Majzumnya dengan apa? Dengan hadz. Nah, ini penulisannya. Hadz harf al-illah. Hadz itu dihapus, dibuang. Apa yang dibuang? Apanya? Harf ilahnya dibuang. Oke? Istilahnya hadz harf illah. Oke? Wa mithaluhu lam, ya, lam mithaluhu. Wa misaluhu lam yas'a bakrun wa lam yad'u wa lam yaqdi ma alaih. Nah, Fa ini lihat. kullu Ya, stop dulu. Lam yas'a. Yas'a. Di sini ada lamnya. Oh, ini ada huruf jazm nih. Seharusnya kan dia sukun fi'il mudhari'nya. Tapi kok ini fathah ya? Nah, ini bukan karena dia fi'il mudhari' majzum dengan fathah, enggak. Tetapi aslinya ada huruf ilahnya di belakang yas'a di sini. Ya, yas'a aslinya gitu. Yas'a. Ya, aslinya setelah huruf ain itu ada ya yang enggak ada titiknya. Itu kita bilangnya alif. Yas'a. Nah, huruf belakangnya itu kalau ada apa? Kalau ada jazm, huruf jazm, maka huruf belakang yas'a di sini harus hilang. Hadz harf illah. Jadi tinggalnya apa? Yas'a. Nah, di sini yas'a di sini kita bilangnya fi'il mudhari majzum dengan hadz harf illah. Oke, dengan hadz harf illah. Insya Allah bisa difahami. Yuk, fakullun min yas'a wa yad'u wa yaqdi. Yuk, Mbak Nani. Fakullun min yas'a wa yad'u wa yaqdi. Fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Okay. Wa alamatu jazmihi hadfu al-alifi Okay. min yas'a wal Okay. fathatu qablaha dhalilun 'alaiha. Bukan dha ya, dalilun alaihi. Wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha. Ya, asanti, stop dulu. Nah, di sini oke. Ini fi'il mudhari majzum. Kalau mau mengi'rab yas'a di sini, kalau kita sudah tahu ada lamnya, berarti ini sudah dipastikan ini fi'il mudhari.
Kalau sudah ada lamnya, oh sudah dipastikan fi'il mudhari' majzum. Tinggal majzumnya itu dengan sukun atau dengan harf ilah. Ya. Nah, ini dibilang fi'il mudhari' majzum bilam, lam. Ya, lamnya maksudnya ada huruf lam ini, lam huruf jazm di sini. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya adalah hadf alif. Nah, di sini atau kita bilang hadf harf illah. Hadf harf illahnya apa? Yaitu huruf alif. Oke, yang dihilangkan adalah huruf alifnya. Tinggalnya yas'a. Yas'a. Oke. Kalau kenapa kok yas'a nih? Yas'a nggak mungkin ini, nggak mungkin yas'i, nggak mungkin. Ya, yas'i itu kalau apa namanya setelahnya ya. Ini kan setelahnya alif. Yas'a. Nah, seperti itu. Lam yas'a. Oke, jadi di sini kalau ngi'rabi yas'a fi'il mudhari majzum, langsung aja boleh. Fi'il mudhari majzum dengan harf illah. Harf illahnya yaitu alif. Karena sebelumnya adalah fathah. Nih, yas'a. Oke. Nah, ya wa hadful waw, ya Mbak Nani, wa hadful waw. Wa hadful waw Oke. min yad'u Wadhammatu. dhammatu qablaha dalilun 'alaiha. Nah, Wa hadfu yad'u, sekarang yad'u. Ya, yad'u tadinya yad'u pakai waw. Oke. Nah, yang dihapus adalah wawnya, huruf ilahnya waw. Oke, jadinya tinggal yad'u, ya. Nah, apa kok tahu kalau ainnya dhammah yad'u? Kenapa enggak yad'i? Susah. Kalau sesudahnya waw biasanya dhammah yad'u, enggak mungkin yad'iu, enggak. Yad'u, ya. Jadi di sini yang dihapus adalah dhammah. Oke, maaf, yang dihapus adalah wawunya, huruf ilahnya, maka tinggal yad'u. Oke, tetapi kalau ngi'rabinya bukan fi'il mudhari majzum dengan dhammah, tidak. Enggak pernah majzum dengan dhammah, enggak akan pernah. Fi'il mudhari majzum dengan harf ilah. Apanya yang dihapus harf ilahnya? Harf ilahnya apa? Yaitu waw. Oke, yaitu waw. Begitu pula dengan harfil ya min yaqdi. Aslinya yaqdi. Aslinya kayak gitu. Ya, karena sebelumnya ada lamnya, huruf jazmnya, maka huruf ilahnya hilang. Yaitu huruf ilahnya apa? Ya. Karena sebelumnya ini kasroh nih, yaqdi. Kasroh itu dalil kalau sesudah yaqdi, sesudah huruf dot ini ya. Yaqdi. Oke, nggak mungkin yaqdoi, nggak mungkin. Atau yaqdui, enggak. Jadi di sini yaqdi, ya, apa namanya, dengan harokat kasroh sebelum huruf ya-nya, dan huruf ya-nya hilang karena ada huruf jazmnya yaitu lam. Mudah-mudahan bisa difahami. Ahsanti Mbak Nani. Baik, jadi intinya ya kan tempat-tempat yang dieropi dengan harokat itu normalnya yaitu kalau marfu dengan dhammah, kalau mansub dengan fathah, kalau majrur dengan kasroh, kalau majzum dengan sukun. Itu normalnya. Yang diharokati, yang dieropi dengan harokat, normalnya seperti itu. Tetapi ada yang keluar dari jalur normal ini, dari keadaan normal ini, yaitu ada 3. Yang pertama tadi, yang pertama, coba diulangi lagi, Mbak Susi ya. Ada 3 yang keluar dari ketentuan ini. Yuk. Jamak muannats salim. Oke, jamak muannats salim. Kalau dalam keadaan, nasab, bukan lagi dengan fathah, melainkan dengan kasroh. Ahsanti. Baik, yang kedua. Mamnu minas sarf. Oke. Dalam keadaan apa? Mamnu minas sarf dalam keadaan apa? Dengan dalam keadaan majrur, bukan lagi dengan kasroh, melainkan dengan fathah. Fathah. Ahsanti. Yang terakhir. Fi'il mudhari' mu'tal akhir ketika posisi jazm dia dalam dengan keadaan majzum. Ya, bukan lagi dengan sukun, melainkan dibuang huruf akhirannya. Baik, mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya pribadi. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair.